masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Bagi Anda yang baru bergabung, berikut kembali kami hadirkan 3 berita utama hari ini. Banjir bandang menewaskan 1 warga di Kabupaten Parigi Motong. Banjir rendam permukiman warga di Kabupaten Donggala. Mantan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan dituntut hukuman 15 tahun penjara. Jaksa Penuntut Umum menuntut mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, Ahmad Tamrin, dengan hukuman 15 tahun penjara dan denda 500 juta rupiah subsidi 6 bulan kurungan. Ahmad Tamrin merupakan terdakwa dalam kasus dugaan korupsi yang menyebabkan raibnya kas daerah Bangkep tahun 2019 senilai 29 miliar rupiah. Selain hukuman penjara, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar 24,8 miliar rupiah subsidi 7 tahun penjara. Dalam sidang lanjutan yang digelar di kantor Pengadilan Negeri Palu, Jaksa Penuntut Umum Irma Toampo menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat 1 JO Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian negara melalui pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pendanaan kegiatan yang dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Banggai Kepulauan tahun anggaran 2019 sehingga menghambat pembangunan. Jaksa Penuntut Umum menuntut pidana penjara selama 15 tahun. Subsidiar dengan denda 500 juta. Kalau tidak membayar denda, ada subsidiarnya pidana penjara selama 6 bulannya. Bulan. Kemudian terdakwa dibebankan untuk membayar uang pengganti. Setelah pembacaan tuntutan, Hakim Ketua Majelis Khairil Anwar memberikan waktu 7 hari kepada terdakwa untuk mengajukan pembelaan sebelum menutup sidang. Kita terima terkait dengan fakta persidangan, tapi terkait dengan soal tuntutan jaksa, kita berharap majelis hakim untuk memberikan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan. Kita akan melakukan pembelaan secara tertulis. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan agenda mendengarkan pembelaan terdakwa melalui penasihat hukumnya. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu dan Banggai Kepulauan. Sejak setahun terakhir ini, jogging menjadi salah satu olahraga favorit di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Setiap sore hari, terlebih di hari libur, banyak dijumpai orang sedang jogging, khususnya di pusat kota dan di lokasi yang ramai dikunjungi warga seperti Taman Nasional dan Taman Gelanggang Olahraga. Jenis olahraga yang satu ini memang paling murah dan tidak mengeluarkan tenaga besar. Tidak perlu membutuhkan biaya maupun peralatan khusus seperti halnya olahraga lain. Penggemarnya pun mulai dari anak-anak, dewasa, hingga orang tua. Bagi warga Palu, jogging bukan hanya sekedar olahraga untuk menghilangkan stres dan menjaga kebugaran tubuh, melainkan sepertinya sudah menjadi kebutuhan. Apalagi hampir setiap pagi hari disibukkan dengan pekerjaan kantor ataupun aktivitas lainnya. Sejauh ini sudah bagus sih, maksudnya apalagi tempatnya di tengah kota kan, dekat dari rumah, di tengah kota. Kadang juga kita jalan dari rumah ke sini, ya bolehlah dekat di taman kota, gampang dijangkau begitu. Iya, mumpung dekat rumah jadi emang sering ke sini. Selain di sini mungkin mana saja ya spot yang cocok untuk jogging? Biasanya kalau bukan di sini di Taman Gor atau tidak di Stadion Petobo. Stadion Petobo ya. Tanggapannya mungkin dengan fasilitas umum ini? Mungkin ini ya, kalau di sini khususnya belum ada jogging track, jadi orang masih joggingnya di pinggir jalan ya, harusnya ada jogging tracknya sih. Selain di Taman Gor dan Taman Nasional, aktivitas jogging juga terlihat di Taman Hutan Kota Palu.
Lokasinya yang jauh dari lalu lalang kendaraan transportasi membuatnya memiliki daya tarik tersendiri. Di tengah minimnya fasilitas umum di Kota Palu untuk jogging, membuat warga kini mengoptimalkan fasilitas yang sudah ada. Satu lokasi yang dulu sempat ramai digunakan, yakni Taman Vatulemo, kini masih dalam proses perampungan. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Tempat wisata di Kota Palu kini semakin banyak. Warga pun bisa memilih lokasi wisata yang selain murah tentunya tetap mengasyikkan. Salah satunya adalah Taman Hunian Tetap Talise yang terletak di Kelurahan Talise, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu. Lokasinya tepat di perbukitan sehingga pengunjung bisa menikmati indahnya panorama alam di Teluk Palu. Taman yang dibangun bersamaan dengan hunian tetap untuk penyintas bencana ini setiap akhir pekan ramai dikunjungi warga. Ratusan warga silih berganti mengunjungi destinasi yang satu ini. Tak jarang dari mereka mengabadikan momen baik menggunakan kamera ponsel maupun kamera profesional. Banyak di antara mereka datang bersama keluarga, sahabat, hingga kekasihnya untuk jalan-jalan sekaligus bersuah foto. Meskipun lokasi tersebut sebenarnya belum rampung pengerjaannya. Beberapa subtaman, air mancur yang belum beroperasi, dan masih ada sisa-sisa material dan bahan bangunan belum diangkut. Tanggapan saya bagus Kak, view-nya. Bisa lihat pemandangan sunset. Jadi ke sini dengan teman? Iya, dengan teman. Iya, foto-foto. Baru pertama kali sih. Gimana tanggapannya? Adanya taman tetap makin bagus karena makin modern gitu ya. Dari yang kemarin, biasanya kemarin kayak masih pedesaan, sekarang makin kayak perkotaan lagi gitu. Ruang terbuka hijau itu berada di antara perumahan dan tepat berada di sisi atas. Memiliki satu taman utama berbentuk melingkar. Memanfaatkan kontur tanahnya yang bertingkat, membuat taman ini seolah memiliki panggung. Sementara di bagian bawah di sisi kiri dan kanan juga tersedia baruga-baruga yang cocok jadi tempat nongkrong. Hadirnya taman di Huntap Talise itu menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha, utamanya warga setempat. Seperti Ellen, ia mengaku sudah sebulan menjadi pedagang siomay dan dagangannya pun laris manis. Bagi warga yang penasaran, lokasinya tak jauh dari pusat kota. Dari Jalan Soekarno-Hatta tepatnya di Bundaran STQ, tinggal berbelok ke arah atas atau sisi timur menempuh perjalanan sekitar 2 km. Sore hari jadi waktu yang cocok menikmati jalan-jalan bersama keluarga, kekasih, ataupun sahabat. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Dela Rizka mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songgompoasi, Tabe.